Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Ananda, hari ini kita ada sebuah pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran langsung dari alam sekitar kita. Ya. Jadi tadi kita baru saja menangkap 2 orang pelaku maksiat. 2 orang remaja yang melakukan maksiat. Nah, ini ada beberapa pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil faedah. Yang pertama, Ananda, dosa maksiat itu seperti bangkai. Betapapun berusaha disembunyikan, dia akan ketahuan juga. Coba lihat orang itu. Jauh-jauh dia bersembunyi ke hutan ini. Ketahuan juga akhirnya. Mana kita tahu tadi kan ada orang melakukan maksiat. Bahkan kita kira orang lagi olahraga tadi kan. Rupa pusat benaran dia. Na'udzubillah. Kita kan tidak tahu tadi. Tiba-tiba tahu kita. Perhatikan. Jadi dosa itu. Ambil pelajaran. Disembunyikan kemanapun. Dia seperti bangkai. Ada baunya. Busuk. Kalaupun manusia tidak tahu, Allah tahu. Nah, maka ambil pelajaran berharga ini, Ananda. Semuanya. Jangan sekali-kali mencoba untuk melakukan dosa dan maksiat. Bayangkanlah, dia sekolah jauh di tengah kota sana. Pergi ke sini untuk berbuat maksiat. Ketahuan akhirnya. Coba siapa yang menggerakkan Ananda ke sini? Padahal kita di kelas pelajaran kita kan. Tidak tahu apa-apa kita. Ketangkap sama kita. Nah, alhamdulillah bisa kita ingkari. Sehingga tidak jadi mereka berbuat maksiat. Dan sudah kita nasihati. Kita minta dia bertobat. Berjanji kepada Allah. Tidak mengulang lagi perbuatan tersebut kapanpun dan dimanapun. Ya. Ini pelajaran. Sekecil apapun dosa dan maksiat. Jadi kalau seandainya dosa dan maksiat itu ada baunya, betul-betul ada baunya, tidak sanggup orang duduk dekat kita. Kalau kita melakukan maksiat, busuk. Ya, sekalipun kita bisa menyembunyikannya, kita pergi ke hutan, dalam kegelapan, tidak ada orang yang tahu. Ingat, Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Dalam kegelapan malam, semut yang halus saja berjalan di atas batu yang hitam, gelap. Gulita, Allah Maha tahu. Tidak satupun dedaunan yang jatuh, melainkan Allah juga tahu. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Ananda. Ketika kita mengingkari maksiat, ingkari dengan lembut. Agar mereka mau menerima. Tadi Ustaz katakan kepada orang itu, tahu enggak? Kalau saya mau sekarang saya bisa arak kalian keliling kampung. Saya telepon orang tua kalian sekarang. Saya kasih tahu sekolah kalian. Saya umumkan, ketahuan kalian, malu kalian. Tapi kan tidak ada untungnya. Yang saya inginkan kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun kepada Allah. Simpan dosa ini. Simpan erat-erat. Mohon ampun, bertobat kepada Allah. Dan jangan ulangi lagi. Nah, begitu kalau Ananda nanti mengingkari orang berbuat maksiat. Orang berbuat dosa. Nah, jangan diumum-umum kemana-mana. Ingatkan dia. Karena itu akan membuat dia lebih bisa menerima. Nah, tadi Ustaz, ayo kalian ikut. Ampun om, tidak usah kami ini. Takut dia. Kenapa? Malu sama orang nanti om. Kalian malu sama orang, tidak malu kepada Allah. Bayangkan. Sini. Orang tua kalian nomornya. Kalau tidak saya panggil polisi nanti. Jangan om. Kasihan orang tua kami. Kata kalian kasihan kalian melakukan ini. Sekarang kalian katakan kasihan. Coba. Kalau kamu hamil di luar nikah. Ya rugi kamu. Laki-laki ini. Teman kamu ini mana peduli dia. Kamu yang rugi. Sudahlah berapa dosa. Sudah itu. Rugi, malu lagi. Tahu nggak hukuman orang berzina itu di dalam Islam? Saya tahu kan?
Tahu Pak, apa dosa? Bukan. Tahu enggak hukumannya di dunia dalam Islam? Dicambuk 100 kali. Hah? Mau kamu dicambuk? Untung negara kita bukan menerapkan ajaran Islam. Kalau menerapkan hukum Islam, habis kamu ini. Saksi banyak tadi. Puluhan jumlahnya. Langsung takut dia. Jadi, kalian harus bersyukur kepada Allah. Bahwa Allah gerakkan adik-adik itu tadi ke sini. Sehingga tidak jadi kalian berbuat maksiat. Belum jadi kalian berbuat maksiat sudah ketahuan. Sehingga tidak jadi kalian melakukan dosa besar. Harus bersyukur kepada Allah kalian. Nah, pelajaran yang ketiga, Ananda. Jangan pernah takut untuk mengingkari maksiat, kemungkaran. Ya? Jangan pernah takut. Apalagi kita mengingkarinya dengan cara yang baik. Langsung saja. Hei, nyapaan? Orang kalau berbuat dosa itu ketakutan dia. Dia tadi ketakutan dia langsung. Takut dia. Itu tandanya dia berbuat dosa, salah. Jadi kalian harus punya keberanian untuk mengingkari dosa dan maksiat. Ustaz suruh kalian pergi. Bisa saja mereka mau ngeroyok Ustaz, mukul Ustaz. Tapi kita nggak boleh takut. Tujuan kita kan menasehati, mengingatkan. Kenapa Ustaz suruh kalian pergi? Agar dia tidak malu. Ya kan? Nah, kalau tidak malu dia nanti. Nah, itu pelajaran berharga bagi kita. Karena kalau kita menyelamatkan orang dari maksiat itu sebenarnya, Ananda, seperti kita melihat salah seorang saudara kita itu hanyut diseret arus di sungai. Dia tolong. Kalau tidak ditolong mati dia. Harus kita tolong. Tidak bisa kita berenang ulurkan tali, ulurkan kayu. Tidak bisa kita mengingkari dia. Cari orang yang bisa mengingkarinya. Kan gitu. Tahu kita. Oh, tidak bisa kita. Cepat cari orang yang bisa mengingkarinya. Agar apa? Agarnya jangan sampai dia berbuat dosa dan maksiat. Ini pelajaran. Itu gunanya kalian belajar agama. Bersyukur kalian rajin-rajin belajar agama. Ya Novel ya? Ya. Nah, karena kalau kalian tidak belajar agama, seperti itu jadinya nanti mudah terbawa oleh setan. Pergaulan, hati-hati pergaulan juga. Kalian ini remaja. Jangan mudah tergoda kalian oleh perempuan-perempuan, cewek-cewek. Ya. Nah, ingat, laki-laki yang baik adalah untuk laki-laki untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi pemuda yang kuat zahir, kuat batin, keyakinan, akidah kalian, keimanan kalian, sehingga kalian terbenteng. Nah, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz akan segera buat jadwalnya untuk kita patroli. Ya, ayo.